Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sukses manjata wajata. Kali ini kita belajar fisika bersama Bu Iva dengan materi gelombang mekanik. Lalu, apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Adapun klasifikasi gelombang adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gelombang menurut medium perambatannya, 2 berdasarkan arah getarnya, dan 3 berdasarkan amplitudo. Gelombang berdasarkan medium perambatannya ada 2, 1 gelombang mekanik, 2 gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium atau perantara, sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang pada perambatannya tidak membutuhkan media. Gelombang berdasarkan arah getarnya ada 2, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah perambatannya. Gelombang longitudinal, gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah perambatannya. Sedangkan berdasarkan amplitudonya, gelombang dibagi menjadi 2, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gelombang mekanik, yaitu gelombang pada tali. Gelombang adalah proses perpindahan energi melalui suatu getaran tanpa disertai perpindahan medium perantaranya. Partikel-partikel yang dilalui gelombang di sini tidak berpindah, tapi hanya bergerak naik turun. Jadi yang pindah hanya energi dari satu tempat ke tempat lain. Di dalam gelombang terdapat beberapa istilah: amplitudo, panjang gelombang, periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Besaran-besaran gelombang adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar di sini, yaitu pada gambar ini ada gambar dari gelombang tali, di mana pada gelombang-gelombang tersebut terdapat bukit gelombang dan lembah gelombang. Nah, bukit gelombang yaitu berada pada bagian atas, sedangkan lembah adalah di bagian bawah. Kemudian selanjutnya untuk besaran-besaran gelombang, yaitu yang pertama amplitudo, yaitu simpangan maksimum gelombang dengan satuan meter. Yang kedua adalah panjang gelombang atau lambda, yaitu jarak tempuh gelombang dalam satu periode dengan satuan meter. Kemudian yang ketiga adalah periode gelombang, yaitu T besar, waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali gelombang. Yang keempat adalah frekuensi gelombang atau F, yaitu jumlah gelombang yang terbentuk dalam 1 detik, satuannya adalah hertz. Sedangkan yang kelima adalah cepat rambat gelombang atau V, yaitu jarak yang ditempuh gelombang selama 1 detik, satuannya meter per sekon. Kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama adalah amplitudo, simpangan maksimum gelombang. Nah, di sini untuk amplitudo perhatikan dari titik B kecil ke B besar. Ini adalah simpangan maksimum disebut dengan amplitudo. Bisa di atas ini atau bisa di titik D ke D, atau titik tengah ini ke F, itu disebut dengan amplitudo. Selanjutnya adalah panjang gelombang, yaitu terdiri dari satu bukit dan satu lembah untuk satu panjang gelombang, yang disimbolkan dengan lambda. Jarak tempuh gelombang dalam satu periode, artinya dari titik A, B, C, D, E. Jadi satu lambda adalah terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Atau bisa juga jarak dari puncak gelombang 1 ke puncak gelombang 2, atau puncak 1 ke puncak berikutnya. Ini adalah disebut dengan satu lambda. Bisa juga
jarak antara lembah ke lembah berikutnya. Ini juga satu panjang gelombang atau satu lambda. Sedangkan periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang. Misalnya dari titik A, B, C, D, E. Waktu yang dibutuhkan dari A, B, C, D, E adalah satu periode. Periode dirumuskan dengan 1/F, di mana F itu adalah frekuensi gelombang, yaitu jumlah gelombang yang terbentuk dalam 1 detik. Dalam 1 detik terbentuk berapa gelombang, itu disebut dengan frekuensi, satuannya hertz. Sehingga diperoleh hubungan bahwa T sama dengan 1/F atau F sama dengan 1/T. Selanjutnya untuk cepat rambat gelombang, yaitu jarak yang ditempuh gelombang selama 1 detik. Satuannya adalah meter per sekon. Nah, ini panjang gelombang atau jarak yang ditempuh gelombang dalam waktu 1 detik. 1 detik artinya di situ dalam waktu 1 periode. Di situ untuk P sama dengan lambda per T. 1/T sendiri adalah frekuensi, maka cepat rambat gelombang juga bisa dirumuskan P sama dengan lambda kali F. Berikutnya adalah contoh soal. Seutas tali diketarkan pada salah satu ujungnya sehingga menghasilkan gelombang seperti gambar berikut ini. Yang ditanyakan, jika ujung tali diketarkan selama 0,5 sekon, jadi waktu yang dibutuhkan adalah 0,5 sekon, maka panjang gelombang dan cepat rambat gelombang berturut-turut adalah titik-titik. Di sini yang ditanyakan adalah panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Sedangkan yang diketahui adalah jarak totalnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa di sini ada 2 gelombang. Nah, satu gelombang bisa terdiri dari 1 bukit dan 1 lembah. Berarti dari sini ke sini adalah 1 gelombang, 2 gelombang. Sehingga 50 cm ini adalah 2 lambda. 2 lambda sama dengan 50 cm. Sehingga lambdanya sama dengan 50 bagi 2 yaitu 25 cm. Berikutnya, untuk menentukan cepat rambat gelombang V, pertama kita cari dulu rumusnya V adalah lambda dikalikan F atau lambda per T. Sedangkan di sini yang diketahui adalah waktu total yang dibutuhkan gelombang untuk merambat, sehingga ada hubungannya dengan waktu. Maka yang dicari adalah periodenya. Nah, bagaimana cara mencari periode? Di sini kita tahu bahwa gelombangnya, jumlah gelombang ada 2, berarti N sama dengan 2. Kemudian, jumlah gelombang sendiri adalah waktu total dibagi dengan periode. Nah, karena waktu totalnya adalah 0,5 sekon, jumlah gelombangnya adalah 2, maka periodenya sama dengan T per N, yaitu waktu totalnya adalah 0,5 sekon dibagi dengan jumlah gelombangnya 2. Sehingga besarnya adalah 0,25 cm. Itu adalah besarnya periode. Kemudian, atau ini bisa dilihat ya, kalau 0,5 sekon itu adalah untuk 2 gelombang, maka untuk 1 gelombangnya adalah 0,5/2 atau 0,25 sekon. Selanjutnya untuk mencari V sama dengan lambda per T, sehingga lambdanya ini dimasukkan 25 cm dibagi dengan periode. Periodenya tadi 0,5 bagi 2 yaitu 0,25, sehingga V sama dengan 100 cm per sekon, karena di sini tadi satuannya pakai cm. Kalau diubah menjadi meter per sekon menjadi V sama dengan 1 meter per sekon. Nah, selanjutnya gelombang transversal dan longitudinal. Gelombang yang kita bahas tadi adalah gelombang jenis transversal. Partikel-partikel pada gelombang transversal bergerak naik turun, tegak lurus dengan arah gelombang itu sendiri. Ada satu jenis gelombang yang lain, yaitu gelombang longitudinal. Pada gelombang longitudinal, partikel-partikel medium bergerak sejajar dengan arah rambat gelombang tersebut. Contohnya adalah Slinky di sini. Untuk panjang gelombang longitudinal didefinisikan sebagai satu rapatan dan satu renggangan. Perhatikan contoh soal berikut ini.
Gambar berikut ini menunjukkan gelombang longitudinal. Jika frekuensi 60 Hz, frekuensi gelombang 60 Hz, maka cepat rambat gelombang adalah, nah di sini gambarnya adalah sebagai berikut. Jadi untuk soal tentang Slinky ini adalah gelombang longitudinal. Di sini ada rapatan, renggangan, rapatan, renggangan, rapatan. Jarak dari satu rapatan, tengah-tengah rapatan ke rapatan berikutnya adalah disebut dengan 1 lambda. Sehingga rapatan ini dengan rapatan berikutnya juga 1 lambda. Berarti 80 cm ini adalah 2 lambda. 2 lambda adalah 80 cm. Sehingga lambdanya adalah 40 cm atau 0,4 meter. Kemudian untuk menentukan V adalah lambda kali F. Lambdanya adalah 0,4 dikalikan frekuensi, yaitu 60 Hz yang diketahui. Sehingga V sama dengan 0,4 kali 60. V sama dengan 24 meter per sekon. Demikian untuk gelombang yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, kita bahas tentang gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.